Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Pak Iman Firmansyah Mahdi, SPDGR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi kelas 11, bab 2, di mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun sebelum Pak Iman menjelaskan tentang materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan dan ilmu yang Pak Iman berikan kepada kalian bisa kalian resapi dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman persilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Di materi bab 2 ini kita akan bahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ini materi kelas 11 bab 2. Langsung saja, di tampilan PowerPoint yang pertama adalah kita tahu bahwa orang tua ini harus mengurus anak. Jadi orang tua harus mengurus anak. Orang tua ini punya yang namanya gaya atau style di dalam bahasa Inggris. Sementara anak-anak ini punya yang namanya keinginan dan kebutuhan. Nah, keinginan dan kebutuhan anak-anak itu berbeda tergantung dari umurnya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu orang tua ini harus bisa mengurus anaknya dengan baik. Bagaimana gaya orang tua ini dalam mengurus anak-anaknya? Gambaran ini sama halnya dengan suatu negara. Jadi orang tua ini diibaratkan sebagai suatu negara, maka negara ada itu tujuannya untuk melindungi rakyatnya, untuk mengurus rakyatnya, untuk melayani rakyatnya. Nah, di sini yang seperti yang Pak Iman bilang tadi, apakah gaya dengan keinginan dan kebutuhan itu apakah bisa seimbang ataukah berat sebelah? Jika gaya yang lebih tinggi daripada kebutuhan dan keinginan, maka ini tidak seimbang. Artinya dapat dikatakan bahwasanya terlalu banyak gaya. Artinya peran orang tua sangat dominan daripada peran anak. Ini sebenarnya juga tidak boleh. Tetapi juga sebaliknya, jika keinginan dan kebutuhan ini lebih tinggi daripada gaya ini maksud saya, maka ini juga tidak boleh juga. Mengapa? Karena jika banyak peran anak, orang tua tidak punya fungsi nanti, tidak punya peran, sehingga anak-anak nanti terlalu kurang ajar, terlalu semena-mena terhadap yang lebih tua. Ini juga tidak boleh. Lalu bagaimana sebaiknya Pak Iman? Sebaiknya adalah antara gaya dan keinginan dan kebutuhan ini harus seimbang. Artinya harus ada keseimbangan antara gaya dan dengan keinginan dan kebutuhan. Nah, keseimbangan ini dapat dikatakan sebagai demokrasi. Artinya ketika orang tua ini punya peran, maka anak juga harus dilibatkan di dalam suatu pekerjaan atau di dalam suatu mencapai tujuan bersama. Ini sama halnya dengan negara. Negara juga tidak boleh terlalu banyak gaya, terlalu banyak peran. Sementara rakyat juga tidak boleh. Ini harus seimbang ya anak-anak, antara gaya dan keinginan dan kebutuhan. Maka jika bisa seimbang, inilah yang dapat dikatakan sebagai demokrasi. Artinya ada peran dari negara dan juga partisipasi dari rakyat. Ini harus berjalan seimbang, tidak boleh berat sebelah. Ini masih gambaran secara sederhana dari materi demokrasi. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang hakikat demokrasi.
Kita tahu bahwasanya negara itu tercipta untuk melayani rakyat, seperti yang Pak Iman bilang tadi ya. Ketika negara melayani rakyat, maka harus membuat pemerintahan atau harus ada caranya ketika melayani rakyat. Cara ini disebut pemerintahan. Nah, dari pemerintahan ini haruslah melibatkan rakyat, haruslah melibatkan partisipasi rakyat, baik di dalam membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan. Ini harus melibatkan rakyat, anak-anak. Jika melibatkan rakyat, pemerintahan jika melibatkan rakyat, maka ini disebut demokrasi. Bagaimana demokrasi di Indonesia? Demokrasi di Indonesia, kita menganut yang namanya demokrasi Pancasila. Sejak kapan demokrasi Pancasila itu ada di Indonesia? Sejak kita berada di Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, awal reformasi itu ya tahun 1798 dan hingga saat ini. Kita sudah menggunakan demokrasi Pancasila sejak lama. Demikian bahwasanya dapat kita tarik suatu makna bahwasanya demokrasi itu pada intinya adalah government of rule by the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti yang Pak Iman bilang tadi, ini adalah makna penting. Sebenarnya di LKS atau modul kalian itu ada pengertian para tokoh, namun Pak Iman tidak membahas lebih lanjut. Silakan dibaca secara mandiri. Selanjutnya, ketika kita sudah membahas hakikat demokrasi, maka kita akan membahas tentang bahwasanya demokrasi itu ternyata punya yang namanya klasifikasi dan prinsip. Klasifikasi ini berkaitan dengan tingkatan atau hierarkinya. Klasifikasi demokrasi ini dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan titik perhatian, ada berdasarkan prinsip ideologi, dan ada berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Ini semua ada di LKS atau modul kalian. Silahkan dibaca secara mandiri. Pak Iman tidak menjelaskan. Walaupun saya tidak menjelaskan, materi ini tetap jalan, materi ini tetap ada, atau dalam artian materi ini tetap Pak Iman pakai ketika nanti ada ulangan maupun tugas untuk kalian. Selanjutnya, ketika sudah membahas klasifikasi, kita akan bahas tentang prinsip. Ternyata prinsip demokrasi itu punya suatu prinsip bahwasanya ada 4. Sebenarnya di sini ada banyak, cuma Pak Iman mengambil 4 yang paling penting. Pertama, prinsipnya bahwasanya demokrasi itu ada yang namanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, prinsip demokrasi itu ada yang namanya pemilu umum. Jadi ada yang namanya pemilu umum yang bebas. Maksudnya pemilu umum yang bebas itu ketika kita memilih suatu pilihan, tidak ada yang menekan kita, itu namanya pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga ada manajemen terbuka. Yang keempat ada kebebasan individu. Ini semua demokrasi ini termasuk dalam prinsip demokrasi, yang mana prinsip demokrasi ini mahal harganya, anak-anak. Kita bersyukur hidup di era saat ini, kita bisa bebas menyalurkan pendapat kita, bisa bebas memilih apa yang kita mau, kita bisa bebas mendapatkan informasi yang kita mau. Tetapi jangan sampai kita membuat anarki atau keonaran. Yang kedua, kita membuat berita-berita yang tidak jelas, atau berita-berita yang tidak dapat dipercaya, atau berita-berita yang dapat membuat satu perpecahan secara nasional atau disintegrasi nasional. Ini yang harus kita hindari. Demikian materi hari ini yang bisa Pak Iman sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.